Artinya mereka yang misalnya tersangkut proses hukum, meskipun dalam status saksi, harus ataupun bisa menyediakan pengacara dulu dan tidak menjawab pertanyaan apapun dari penyidik misalnya. Yes, itu dari avokat. Oke. Nah kalau ini sudah terjadi, ya segala mohon maaf rekan-rekan LSM mungkin di dalam praktek. Tapi di pasal mana tuh Bang, yang orang punya hak untuk didampingi advokat dulu dan selamanya ya pasal berapa? 253 dan di awal di undang-undang advokat kami juga ada, di perlindungan saksi juga ada, korban juga ada. Di KUHP Bang, di KUHP. Di KUHP yang baru. Jadi Ini inilah. kami tampilkan di pasal 150. Pasalnya ini betul? Nggak ada pasal. Memberikan jasa hukum? Jadi Bisa nggak saya ambil catatan saya? Jadi tapi ada yang lupa Silakan juga, nanti. Pak. Ada yang lupa. Satu pasal di mana tersangka ya, terdakwa diberikan peluang untuk kemudian tidak menggunakan haknya ya, didampingi oleh kuasa hukum. Yang itu artinya menggugurkan hak untuk pendampingan. Kalau Dan itu bagaimana? Diperbolehkan dan itu di hadapan penyidik dan penuntut umum. Yang mana ini berbahaya karena dalam praktek selama ini ya banyak terjadi ya praktek kotor ya saya katakan ya, penyidik, kepolisian, kemudian juga jaksa justru kemudian mengiming-imingi tersangka terdakwa nggak usah pakai pengacara, nanti supaya lancar nanti gitu. susah gitu ya. Bisa Kami saya potong ringankan ya, kami ringankan hukumannya asalkan tidak pakai pengacara. Itu ada pasal itu sehingga ini justru akan jadi legitimasi terhadap praktek salah selama ini dan ini berbahaya. Memang betul kata Bang Junifer, ada aturan-aturan ya yang ini bagus gitu ya untuk kemudian memperkuat hak atas pendampingan hukum bagi bukan hanya tersangka, terdakwa, saksi, korban, tapi ada pasal yang menggugurkan pasal-pasal yang lain itu dan ini sangat berbahaya. Pak Tandra ingin membantah itu. Ya. Jadi begini, di dalam KUHP ini saya lupa pasalnya. Itu dibagi dalam 2 kategori. Di pasal di ancaman di bawah 5 tahun, tersangka itu dapat didampingi pengacara. Kalau tersangka itu menolak didampingi pengacara, penyidik harus membuat berita acara penolakan. Nah, di dalam praktek selalu begini, ini kita harus buka. Penyidik bilang, "Yuk jangan pakai pengacara. Pakai pengacara nanti ancamannya berat." Ya kan? Makanya nolak. Ancaman pidana 5 tahun ke atas wajib menggunakan pengacara dan tidak ada kata-kata kalau dia menolak dan sebagainya. Nah, di dalam pasal ini kita debat ini. Ada misalnya tersangka dia udah ngerti lah, penahanan batas waktunya 20 hari. Dalam ancaman di atas 5 tahun, ya saya sudahlah, saya nggak mau pakai pengacara. Kan bisa lepas demi hukum ini, ya kan? Gimana dengan hak memilih, Bang? Hak memilih advokat sendiri. Kan di situ kata-katanya penunjuk. Pejabat yang berwenang menunjuk Tidak ya, ada, advokat. tidak ada. Coba bisa dicek. Ya, Jadi kalau tadi mau dikonfirmasi, coba dibuka 150 KUHP baru, coba dibuat 150. Tadi 150 kita sudah tampilkan. Ya, itu di butir keempat, coba kita lihat ya, supaya nanti Mas Ferry bisa. Ya. Mana itu? 150. Advokat berhak mengirim Nomor dan 4. menerima surat ini. Nomor 4, advokat mana? Ya, 150. Yes. Menghubungi, berkomunikasi, memberi nasihat. Mendampingi tersangka, mana itu? Pasal 150. Advokat Huruf berhak- D, huruf D. Huruf D ya mana ya? Ya, huruf D. Oke. Tidak lengkap Jadi ini berarti. mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, korban pada semua tahap pemeriksaan. Ya itu hak advokatnya Bang, tapi hak tersangkanya Terdakwanya. bisa gugur dari apa yang diceritakan. Oh enggak, tadi. kalau tersangka sudah diatur lagi. Jadi tersangka itu yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, dia boleh memilih, dia boleh tidak menggunakan advokat.